Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dermawan Kusuma Jaya, berasal dari Kota Lubuk Linggau. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka UPWJJ Palembang dengan NIM 051039213. Dengan kesempatan ini saya ingin berpraktik unit 1 Mapel studi kelayakan agribisnis berdasarkan analisis non finansial. Di sini saya sudah berada di daerah Petanang dengan Bapak siapa Pak? Boleh perkenalkan Pak? Andika Supriyanto. Oh, Andika Supriyanto. Saya ingin minta waktunya Pak sebentar Ya, boleh. untuk wawancara ya Pak ya. Boleh, Pak. Nah, di sini Pak untuk pertanyaan pertama ya Pak ya. Ya. Di sini untuk aspek pasarnya ya Pak ya. Ya. Bagaimana kondisi pasar dan permintaan kopra di wilayah Bapak ini? Permintaan di wilayah saya Ya, untuk kopranya. kopranya ya. Levelnya menengah lah. Menengah ya Pak ya. Ya. Tidak terlalu banyak, juga tidak terlalu sedikit. Untuk selanjutnya, siapa konsumen utama di produk kopra ini Pak? Konsumen utamanya yang jelas Target utamanya. pasar ya. Ya. Masyarakat di pasar ya, yang jelas itu masyarakat baik yang di kelurahan saya sendiri maupun di kelurahan tetangga. Untuk selanjutnya, bagaimana strategi pemasaran yang digunakan Pak? Strategi Bapak untuk pemasaran bagaimana Pak? Strateginya tidak ada strategi khusus. Yang jelas kita hanya menyiapkan kopra yang terbaik saja gitu. Jadi kopra yang kita sajikan, kita jualkan itu memang benar-benar kopra pilihan seperti itu. Untuk selanjutnya aspek teknis ya Pak ya. Ya. Nah, untuk lokasi dan skala usaha yang dijalankan ini di mana Pak? Untuk lokasi dan skalanya di sini di Kelurahan Petanang ini. Oh, Kelurahan Petanang ya? Ya, betul. Jadi di sini semua aspek kegiatan itu memang dilakukan di sini, kelurahan. Bagaimana proses produksi yang pertama dilakukan Pak? Proses produksinya, cara pembuatannya ya. Ya, Jadi cara ya dari awal ya. Ya, pemetikan. Ya, dari pemetikan, kemudian dipilih kelapa-kelapa pilihan. Setelah itu dikupas bagian kulit, kemudian setelah dikupas dibagi dua, kemudian dijemur. Setelah dijemur beberapa hari dilihat hasilnya baik, baru kemudian dikeluarkan kopranya. Tunggu kering ya Pak ya? Iya betul, ya dikeringkan dulu baru bisa dikeluarkan. Selanjutnya memasuki aspek manajemen ya Pak ya? Iya. Siapa pengelola utama usaha Bapak ini Pak? Pengelola utamanya ya saya sendiri. Oh, Bapak sendiri ya? Iya betul, saya sendiri di sini. Tidak sama keluarga? Tidak, jadi saya sendiri sini. Jadi ini bukan privilege. Jadi saya berdiri dengan kaki saya sendiri, merintis usaha sini sendiri dari nol sampai sekarang saya bisa menikmati hasilnya. Berapa jumlah tenaga kerja yang digunakan Pak? Jumlah karyawan saya ya. Ya. Jumlahnya untuk saat ini lebih kurang itu 5 orang kalau tidak salah. 5 orang ya? Iya betul, 5 orang. Dalam luas lahan berapa Pak? Kalau tidak salah ini hampir 5 hektar ya. Jadi itu maksudnya yang diproduksi ya, yang kalau di lapangan itu lebih kurang ada 6 orang. Jadi lahan saya kalau tidak salah ada 5 hektar itu 1 hektar itu bisa sendiri, kalau tidak bisa 2 orang mengisinya sendiri. Jadi di lahan dengan di rumah itu beda. Beda karyawan. kan? Iya betul. Ya, Pak, ya? Iya beda. Bagaimana sistem pengupahannya ya Pak ya? Kalau pengupahan itu untuk yang di lapangan ya, di kebun itu harian ya. Harian ya. Mereka juga kan stay di sana seperti itu kan, karena takut ada yang hilang dan lain-lain. Kalau yang di rumah yang 5 orang itu
berdasarkan hasil pendapatan dia. Jadi kita hitung satu buahnya kita hargain berapa. Satu kelapanya kita hargain dengan harga Rp100 seperti itu. Oh, contohnya gitu ya Pak ya. Iya. Untuk selanjutnya ya Pak ya, masuki aspek hukum. Ya. Apakah usaha Bapak ini memiliki legalitas usaha Pak? Sudah ya. Sudah ya? Kita sudah legal atau berizin ya. Ya. Sudah berizin ya, baik dari izin dari memang dari perizinan pun dari tingkat kota kecamatan sudah dapat izin. Untuk status pemilikan lahan itu Pak, Bapak sendiri atau Menyewa keluarga sendiri ya. atau Ya. menyewa atau gimana Pak? Ya, alhamdulillah lahan ini sudah menjadi hak milik saya, SHM ya. Jadi Ya, semua SHM. tanah ya yang lebih kurang hampir 5 hektar ini memang sudah milik saya pribadi seperti itu. Saya dapatkan dari warga sekitar yang menjual kepada saya. Untuk selanjutnya aspek sosial, ekonomi dan budaya Pak ya. Iya. Apakah usaha ini menciptakan lapangan kerja baru Pak? Menciptakan lapangan kerja baru tidak, tapi menciptakan iya, Ah. tapi tidak baru. Jadi menciptakan ya walaupun tidak banyak, saya menciptakan lapangan kerja juga untuk orang-orang sini ya, sekitar. Pak, ya? Iya betul, karena saya juga menerima kopra dari masyarakat sekitar untuk penambahan permintaan dari pasar yang mungkin kami tidak bisa menyetop seperti itu. Selanjutnya, apakah ada dampak ekonomi terhadap masyarakat sini Pak? Jelas ada dampak walaupun tidak seluruhnya, namun berdampak bagi mereka-mereka yang memang memiliki pohon-pohon kelapa. Jadi ada pemasukan walaupun tidak banyak, otomatis signifikan bertambah pemasukan mereka seperti itu. Masuki aspek lingkungan ya Pak ya. Ya, Apakah kegiatan ini berdampak terhadap lingkungan Pak? berdampak dalam segi apa dulu, positif atau negatif? Kalau untuk negatif Ya, tidak ada ya. tidak ada ya Pak Tidak ya. ada jelas, karena kita kan tidak menggunakan bahan pengawet, kemudian kita juga tidak ada limbah seperti cairan atau seperti itu. Untuk pengolahan limbah usahanya ini Pak, bekas limbahnya ini pengolahannya di mana nih Pak? Pengolahan limbahnya sebenarnya kita tidak ada di sini pengolahan limbah, karena kenapa? Karena semua yang dari kelapa itu ya terpakai gitu. Terpakai ya Pak ya. Dari kulitnya kita bakar, kemudian kita tumpuk, setelah itu kita diamkan, kemudian itu bisa menjadi pupuk. Ya, hasil bakaran dari kulit kelapa itu kita gabung dengan tanah, kemudian kita jadikan pupuk. Kemudian bagian terkerasnya itu sudah ada pengepulnya yang mengambil, betul, tukang sate seperti itulah, pokoknya dijual ke pasar juga sebagai arang. Itu ya Pak ya. Ya. Baik. Untuk kesimpulan pada unit 1 ini, hasil wawancara menunjukkan bahwa usaha olahan kelapa menjadi kopra layak secara finansial karena memiliki pasar jelas, lokasi strategis, pengolahan baik, legalitas sedang diproses, dan bermanfaat bagi masyarakat, ramah dan lingkungan. Terima kasih ya Pak ya. Mungkin cuma ini saja Pak untuk saya wawancara kali ini ya Pak ya. Oke.